Apa yang ingin ditebus Lin Xing bukanlah penilaiannya sebelumnya, tetapi kendalinya atas seluruh hati. Memang benar bahwa dia yakin bahwa tindakan Feng Tianxing sebelumnya sangat mencurigakan, dan dia bahkan tahu bahwa dia jelas bukan ras iblis biasa. Setidaknya dia tidak memiliki banyak kebencian terhadap ras manusia. Tapi kenyataannya, dia bisa mempercayai Demon Raja ini, tapi orang lain tidak bisa. Untuk berita yang tidak pasti ini, dia harus membayar terlalu banyak. Haknya untuk hidup di alam rahasia ini dengan ketenangan pikiran, statusnya sebagai patriark yang dihormati, dan kekuatannya yang tumbuh secara bertahap, yang semuanya telah dia peroleh. Hal-hal. Sekarang, menyerahkan begitu banyak hal untuk ras iblis benar-benar tidak sepadan. Dari situasi saat ini, itu tidak sepadan. Saat bilahnya terangkat, Lin Xing memotongnya tanpa ragu. Memang, itu tidak layak. Jika Anda membunuh klan iblis ini, Anda akan dapat hidup di dunia ini dengan ketenangan pikiran. Anda akan dapat memperoleh rasa hormat dari patriark, dan Anda akan dapat menekan Zhou Dingkang dengan mantap, sehingga dia tidak akan menjadi mampu membuat gelombang apapun. Suatu hari nanti, dia akan mewarisi posisi patriark dan terus bertahan hidup di dunia ini bersama umat manusia. Dengan identitas patriark, dia bisa melakukan terlalu banyak hal, dan dia bisa memenuhi semua keinginan egoisnya dengan sedikit pengayaan diri. Itu juga bisa mendidik generasi penerus. Setidaknya di ranah rahasia ini, dia memiliki hak mutlak. Selama Anda membunuh iblis di depan Anda bisa mendapatkan semua ini, yang sangat stabil. Tapi Lin Xing tidak mau. Saya pikir perbedaan paling mendasar antara manusia dan iblis adalah bahwa kita memiliki harapan untuk hal-hal yang tampaknya memiliki sedikit peluang. Itu tidak sepadan, tapi aku memutuskan untuk bertaruh. Saat bilahnya jatuh, energi spiritual yang dipenjara di Feng Tianxing langsung terkelupas, dan sepasang mata gelap itu perlahan terbuka. Setan, dihidupkan kembali. Dengan bantuan Lin Xing, dia melepaskan diri dari batasan ilusi dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dengan tubuh ras iblis yang kuat, tidak sulit untuk menghadapi ras manusia kecil di depan mereka. Jika ras iblis memiliki niat untuk membunuh, pedang akan jatuh, dan nasib semua orang akan terukir. Lin Xing, kamu gila. Ayo bergabung. Bahkan jika kita bertarung sampai mati hari ini, kita tidak bisa mundur. Ini satu-satunya rumah kita, dan kita tidak punya tempat tujuan. Zhou Dingkang meraung dan memerintahkan Teran untuk mengepung Feng Tianxing dan Lin Xing. Raungan di luar tidak mengganggu pandangan Feng Tianxing dan Lin Xing. Orang yang berkuasa belum datang? Lin Xing mengangkat bahu. Aku hanya mengira kamu berbeda dan ingin mengobrol denganmu sebelum mereka datang. Feng Tianxing melirik setan gugup di sekitarnya, dan setelah matanya menyala, dia tiba-tiba tertawa. Awalnya saya berpikir bahwa umat manusia telah memotong warisan dari Immortal Dao, tapi saya tidak menyangka akan ditemukan. Sepertinya aku hanya perlu menyulut api dalam rencana besar menghidupkan kembali umat manusia. Kalian lebih baik dan lebih berani dari yang kuharapkan. Siapa namamu? Aku bisa menjawab semua pertanyaanmu hari ini kecuali yang berhubungan dengan identitasku. Lin Xing sedikit mengernyit. Mengapa kamu berbeda dari iblis lain? Pertanyaan inilah yang paling membingungkan Lin Xing. Setan, seperti manusia, memiliki emosi, alasan, dan pengekangan yang berbeda, serta harapan yang sungguh-sungguh untuk kebangkitan umat manusia. Ini sangat tidak masuk akal. Feng Tianxing mengulurkan tangannya, menjulurkan cakarnya yang tajam, dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya cangkang. Lin Xing mengerutkan kening. Tubuh, itu berarti kamu telah menguasai cara untuk mentransfer jiwa? Sejauh yang aku tahu, itu berarti membutuhkan banyak kekuatan. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Hanya sebuah contoh, bukan metode yang sama persis. Lin Xing mengangguk. Nah, pertanyaan kedua. Apakah menurutmu ada 1 dari 10.000 kemungkinan kebangkitan umat manusia? Mata Feng Tianxing berbinar. Lin Xing ini sangat bagus. Sekarang dia ingin menghidupkan kembali umat manusia. Dia membutuhkan orang-orang seperti itu dengan ide kebangkitan untuk menjadi pembantunya. Sementara Zhou Dingkang dan yang lainnya di sisi lain dapat diabaikan sama sekali. Mereka hanya pembantu, bukan kekuatan utama. Tanpa bantuanku, diperkirakan ada 1 dari 10 juta kemungkinan kebangkitan. Tapi aku akan memberimu bantuan. Jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan 1% masih ada. Harapan sangat tipis. Itu tergantung apakah kamu berani bertaruh denganku kali ini. Saat keduanya berbicara, badai petir melanda dari kejauhan, dan dalam sekejap, kilat menyambar dan bergemuruh. Feng Tianxing tiba-tiba mendongak, hanya untuk melihat ras manusia berdiri dengan kepala terangkat tinggi, kaki mereka di atas kehampaan, dengan penampilan seperti anak kecil dan gaya seperti peri. Angkat tanganmu, guntur di tanganmu melonjak, itu sebenarnya jalan guntur. Sebuah cahaya berkedip di mata Feng Tianxing. Karena ras manusia di Luo Shenquan belum memotong warisannya dan masih bisa menguasai guntur, apakah itu berarti ras manusia lain yang tersembunyi di nama tempat juga memiliki warisan yang sama? Dari sudut pandang ini, landasan kebangkitan umat manusia masih ada, dan dia tidak perlu membentuknya kembali.
Di masa depan, yang perlu dia khawatirkan hanyalah memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat ini, jantung Feng Tianxing berdetak kencang. Karena dia melihat bayang-bayang ras manusia ini yang berbeda dengan ras lainnya. Tanpa menunggu Feng Tianxing mengamati dengan cermat, Teran berkata dengan keras. Mengapa setan di bawah tidak melarikan diri? Memegang petir, suaranya seperti bel, dan dia bertanya dengan tajam, penuh momentum. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini, mengendalikan hidup dan mati segala sesuatu. Feng Tianxing tidak takut sama sekali, dan pertama kali berkata pada Lin Xing di sebelahnya. Anda menunggu saya naik dan berbicara dengan pramugara, dan saya akan berbicara dengan Anda nanti. Setelah berbicara, Feng Tianxing terbang ke langit dalam sekejap, mendatangi Patriark, dan membungkul memberi hormat. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Patriark umat manusia memandang Feng Tianxing dengan hati-hati, dengan sedikit keraguan di wajahnya. 12 garis keturunan kuno. Penampilan Feng Tianxing sangat berbeda dari iblis lainnya. Setan biasa berpenampilan besar, berotot, dan ganas. Tapi Feng Tianxing tampaknya memiliki perasaan yang lemah. Perawakannya kurus tetapi tidak mempengaruhi penerbangannya. Jika diperhatikan lebih dekat, nafasnya tidak lemah, sebaliknya sangat melimpah. Satu-satunya hal yang bisa dijelaskan adalah darah dari 12 setan kuno. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihat darah dari 12 setan kuno, tidak mungkin untuk memiliki kesan yang baik tentang umat manusia. Mereka setara dengan para bangsawan di antara para iblis. Setan biasa hanyalah semut di mata mereka, dan manusia juga semut di mata setan biasa. Setelah melewati rantai penghinaan yang begitu besar, sang patriark tidak pernah membayangkan bahwa iblis dengan status terhormat akan memiliki pandangan seperti itu tentang umat manusia. Jelas, perilaku Feng Tianxing yang tidak biasa mengejutkan sang patriark. Identitas macam apa kamu? Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu lakukan hari ini. Jika kamu ingin mengandalkan bulu mencuri untuk belajar berbaur dengan umat manusia, maka kamu dapat menghilangkan pikiran itu. Feng Tianxing tersenyum ringan. Ini sangat sederhana. Saya hanya akan memberitahu Anda ketika Anda datang ke sini.